Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Priyadi dari kelas 11 MIPA 3 SMAN 22 Jakarta Pagi. Ingin menjelaskan tentang peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Panale, Surabaya, dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di RSPAD Jakarta. Insinyur Soekarno, atau sering disapa sebagai Bung Karno, merupakan tokoh intelektual yang sering terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasi-orasinya, Insinyur Soekarno berhasil membangunkan semangat juang rakyat Indonesia untuk bebas dari penjajahan. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dijuluki sebagai singa podium. Tak heran, setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Presiden pertama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa peran Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia. Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927. Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai ketua karena dianggap paling populer dan dianggap mampu memimpin organisasi tersebut. PNI bertujuan bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menggunakan nasionalisme sebagai haluan ideologi mereka, sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan perbedaan pendapat dan melapangkan tujuan kemerdekaan. Organisasi ini mulai terkenal. Propaganda-propaganda tulisan ataupun lisan oleh para anggota PNI mulai mempengaruhi rakyat. Oleh karena itu, PNI dianggap berbahaya oleh kolonial Belanda karena mengajarkan ajaran-ajaran tentang kemerdekaan. Pada tanggal 24 Desember 1929, Insinyur Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan juga beberapa anggota PNI dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua adalah Insinyur Soekarno terang-terangan menentang imperialisme. Insinyur Soekarno adalah sosok yang vokal dalam menentang kewenang-wenangan penjajah. Setelah dituduh ingin menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Insinyur Soekarno akhirnya dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Perlu digarisbawahi, pidato ini bukan pidato yang membela diri Insinyur Soekarno sendiri, melainkan pidato yang membela pergerakan nasional Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa Soekarno mengkritik imperialisme dan menyampaikan bahwa Belanda menerapkan paham drainase yang mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang memang menyebabkan kemelaratan pada bangsa Indonesia. Soekarno menerangkan kesengsaraan akibat penindasan kolonialisme Belanda lah yang menyebabkan perlawanan rakyat, bukan dari hasutan tokoh intelektual. Sayangnya pidato pembelaan tersebut tidak membebaskan Insinyur Soekarno dari jeratan penjara. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat Jepang berkuasa di Indonesia, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Tujuan Jepang mendirikan ini agar Jepang mendapatkan dukungan dari Indonesia dan Jepang berjanji untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, politik, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam pembentukan negara Indonesia merdeka. Sebagai salah satu tokoh intelektual, akhirnya Soekarno bergabung dengan BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno
turut mengemukakan 5 sila yang nantinya menjadi dasar negara Indonesia merdeka kelak. Soekarno juga bergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Soekarno juga terlibat dalam mengenai Undang-Undang Dasar Negara. Setelah Jepang semakin terdesak akibat dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, yaitu Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat menjadi PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk menjadi ketua PPKI. Yang terakhir adalah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator karena ialah yang menyusun dan juga membacakan teks proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 3 dini hari, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Akhirnya pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi dibacakan di halaman rumahnya Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dalam suasana yang hikmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Sekian yang bisa saya sampaikan dan juga jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.